Halo Akademia Bengkulu, saat ini Elsa sudah berada di tempat pembibitan. Dan disinilah berawal untuk menghasilkan buah yang berkualitas untuk produk-produk pertanian. Kayak langsung aja kita tanyain kepada Bapak selaku bidang pembibitan. Halo Pak. Ya, selamat pagi nih ya. Udah menjelang siang, Mbak. Oh, Boleh perkenalan dulu Pak, namanya siapa Pak? Nama saya Pak Tambunan. Oh, Pak Tambunan. Pak Tambunan, boleh dijelasin sedikit nggak proses kegiatan pembibitan ini seperti apa? Ya, ini pembibitan tempatnya Lembaga Pengembangan Pertanian Baptis ya. Nah, ini mengelola berbagai macam bibit-bibit. Ada bibit jeruk kalamansi, ada jeruk manis ya, ada bibit jambu dan bermacam-macam ada bibit kita di sini sedang kita kembangkan. Oke, untuk memilih bibit-bibit unggulnya itu gimana Pak? Nah ini contohnya ya seperti yang kita lihat seperti di sini ya, yang depan kita ini. Ini adalah jeruk yang kita akan gunakan nanti sebagai understem atau batang bawah untuk pengembangan jeruk kalamansi. Ini jenisnya JC yang disebut dengan Citrus Japanese ya. Jadi untuk mencari bibit-bibit yang unggul tentu kita akan melihat dari segi posturnya ya. Dia pertumbuhannya yang cukup baik ya, dan pembesarannya juga yang cukup baik. Nah setelah kita menentukan mana yang terbaik dalam pertumbuhannya, itu nanti yang akan kita kembangkan melalui dengan cara sambung pucuk, okulasi dan seperti itu ya. Misalnya Pak, pengen buat nanam sendiri dengan bibit ini, kalau misalnya di tempat yang sempit itu seperti apa Pak proses pembibitannya? Iya, pada prinsipnya kalau budidaya atau perbanyakan bibit-bibit ini sama, baik lahan yang besar, yang luas maupun lahan yang sempit ya. Cuma kalau di lahan yang sempit kan tentunya kapasitas atau kuantitasnya akan terbatas ya kan begitu. Tetapi dalam kita mengelola bibit-bibit ini, yang pertama kita harus buat dulu semacam persamaan. Nah, itu bisa saja langsung di lahan atau memang di polybag misalnya ya, ada seperti ini polybag seperti ini. Kalau ada benih-benih kita, maka kita akan tanam di sini, nanti dia akan tumbuh di sini dengan banyak. Lalu nanti akan kita pindahkan transplanting namanya ya, kepada polybag yang lain gitu, untuk memperbanyak seperti ini akhirnya jadi banyak. Tadinya kalau di sini banyak, menjadi kita pindah satu-satu seperti ini ya. Kalau pengen mesen bibit-bibitnya nih Pak, ini bisa di sini dan juga bisa antar nggak Pak untuk bibit-bibitnya? Biasanya kita lakukan seperti itu, nanti bisa misalnya pesan melalui nomor yang sudah ada di kantor. Demikian juga ya, nomor yang ada di tempat ini ya. Mungkin nanti ada Ibu Darmini, nomor HP-nya bisa kita hubungi nanti. Nanti bisa kita antar, tetapi tentunya ada ya persyaratan transportasinya misalnya seperti itu. Oke, langsung aja Pak, proses pembibitannya seperti apa? Oh begitu. Oke, jadi kita sekarang karena rumah produksi ya ada di sana. Kita akan melaksanakan di sana. Oke, Akademia Bengkulu, sekarang kita lagi di perjalanan ke tempat pembuatan ya Pak, pembibitannya, kegiatan pembibitannya. Jadi Akademia Bengkulu yang penasaran gimana cara pembibitannya, stay tune. Oke, Akademia Bengkulu, saat ini Elsa sudah bersama dengan Bapak Kepala Bidang Pembibitan. Ya langsung aja kita ke proses kegiatan pembibitannya. Oke, alat-alatnya apa Pak? Iya, sekarang kita akan praktek ya, langsung untuk bagaimana membuat bibit yang unggul kalamansi dengan cara sambung pucuk atau yang disebut dengan sambung stek. Yang pertama, step-stepnya, langkah-langkahnya adalah kita akan menyediakan bahan-bahan kita. Yang pertama itu adalah ada ini seperti gunting ya, untuk memotong ya, alat untuk memotong. Ada pisau cutter ya, pisau tajam.
ya, yang untuk nanti untuk menggunakan kita motong dan membelahnya. Dan juga ini ada tali rafia yang seperti ini. Ini dari plastik ya, Pak? Dari plastik, itu bisa kita potong-potong. Dan juga ini nanti akan bahan sungkupnya. Ini adalah plastik untuk es. penutupnya. Ya, untuk penutup nanti kita gunakan ya. Nah, itu sebagai bahan-bahan. Dan tentu bahan understem dan batang bawah. Yang ini jeruk yang berasal dari JC, yang usianya sudah 6 bulan sampai 10 bulan. Dan ini juga entris yang akan kita kembangkan, ya, itu atau batang tasnya. Ya, ini adalah kelamansi ya, ini kelamansi. Ya, jadi bisa jeruk yang lain juga, tapi hari ini kita akan mengembangkan jeruk kelamansi. Oke, step pertamanya ini apa, Pak? Step pertama. Nah, bagaimana langkah step yang pertama? Kita ambil ya understemnya seperti ini ya. Ya, kita potong dari tanah ke atas itu bergeser 10 cm, tapi kita melihat karena kondisi situasi bibit kita sesuaikan aja ya. Oke. Ya, kalau kita sudah potong seperti itu, lalu kita mengambil itu yang disebut dengan entris ya. Entrisnya ini adalah sama besar ya, kita harus menggunakan yang sama besar. Kita potong dia begini. Oke. Ya. Ini kira-kira 5-10 cm. Oh, berarti kita ambil batang tengahnya ya, Pak ya? Yang terbaik yang kita sesuaikan dengan dia. Tapi ini juga kita bisa gunakan. Itu semua ini bisa kita gunakan sebagai bahan untuk jika bakal tanaman baru nanti ya. Oke, untuk pilihannya tuh kita pilih yang terbaik dari satu batang itu ya, tapi harus sesuai dengan jumlah besarnya ya, besar ya, antara entris dengan batang bawahnya ya. Oke. Nah, setelah itu lalu kita belah ya. Oke, dibelah. Nah, belah dua ya, gini ya. Iya. Nah, harus hati-hati nih. Saya pelan untuk supaya bisa diperhatikan ya semuanya. Nah, setelah itu baru kita sayat yang ini. Oke. Berarti dibelahnya sedikit aja ya, Pak? Iya, seperti itu ya. Lalu kita sayat begini. Sayat sedikit, baru balas lagi dari sini. Dari belitnya. Kita melihat ini lapisan kambium masih tetap ya. Ya ini. Jadi kalau dibalik begini menjadi bentuk V ya. Ya. Jadi ini kita masukkan. Caranya gitu. Kalau dia sama besarnya, maka akan kita melihat ketemu antara kambium ini dengan kambium di sini. Karena itu nanti yang membuat mereka menjadi nyatu ya. Oke. Ya. Karena jadi ini pertemuannya lebih efektif. Iya, di sini juga sama. Kalau dia sama besar ini dengan ini, maka ini dengan ini akan bertemu ya. Jadi kambiumnya yang kita harus itu satukan ya, Pak. Betul. Nah, setelah seperti itu lalu kita ikat ya. Lalu kita ikat. Nah, ini jangan bergeser-geser lagi ya. Ya, kita usahakan supaya untuk hati-hati ya, Pak ya? Hati-hati. Jadi kita ikat dengan seikat mungkin, sekencang mungkin ya, seperti itu, sehingga tidak ada rongga bagi mereka ya. Jadi dia menjadi harus satu, rapat, tertutup. Setelah sudah seperti ini, lalu kita ikat, tarik, kunci seperti ini. Nah, setelah seperti ini, lalu kita ambil sungkup. Ini step yang keberapa, Pak? Ini setelah kita melakukan step yang ini yang terakhir tentunya ya. Yang terakhir. Ya, terakhir. Jadi biasanya untuk plastik es ya, jadi bisa kamu gunain di rumah kalau punya plastik es. Ya. Nah, tujuan plastik es ini untuk mengurangi penguapan ya, karena dia punya lentisel untuk dia menguap ya. Jadi untuk mengurangi, karena
dia juga belum bisa langsung untuk hidup dari sini, tapi dia bergantung kepada dirinya sendiri di sini. Jadi untuk Jadi perlindungan itu ya Pak? perlindungan untuk mengurangi penguapan. Supaya dia tidak terbang, maka kita akan Kunci ikat, lagi ya ya, Pak? kunci Ikat lagi ya. Iya. Nah, dengan demikian ya sudah selesai kita di dalam membuat proses bagaimana membuat tanaman Proses kalamansi. pembibitan. Iya, Jeruk kalamansi. jeruk kalamansi. Oke Pak, kayaknya Elsa pengen coba nih Pak. Setelah Oh. melihat bagaimana Bapak mempraktekkan cara pembibitan ini, Elsa pengen coba nih Akademi Oh, Bungkul. iya. Boleh ya Pak ya? Boleh, boleh, sangat boleh. Malah itu lebih Oke, tepat yang ya. pertama kita Yang caranya kayak pertama. gimana Pak? Oke. Jadi Semuanya ini semuanya ya Pak? betul. Yang seperti saya katakan tadi, ini kita harus sama batang bawah sama batang atasnya, entris atau understemnya ya. Oke, ini kalau misalnya dipotong Pak, ini batasan potongnya tuh di mana ya Pak? Kalau secara teoris tadi ada 10 cm ke atas, tapi 10 cm. ya karena Berarti di sini ya, Pak? ya kita bisa menyesuaikan entris dengan itu, maka kita potong. Ya, coba. Oke, menggunakan ini ya, ya, gunakan ini. Ya, potong. Di sini ya Pak? Iya, ya. Iya. Oke. Oke. Setelah itu kita Ambil jeruk entris, entrisnya. entrisnya yang sama besar. Iya. Apakah ini bisa? Apakah ya, oke, Ini ya, Pak? ini juga? Ini aja. Ini kita ngambilnya di Ini aja. yang paling baik ya Pak? Potong di sini dan di sini. Iya. Di sini ya Pak? Oke. Nah, oke. Setelah itu Setelah itu Elsa harus potong tengahnya ya Pak ya? belah tengah itu juga bisa. Ya, hati-hati tapi karena pisaunya mau kompromi dia. Iya, seperti motong bawang biasanya ke bawah, agak kita tekan-tekan ke bawah. Oke. Di sini ya Pak? Kurang dalam sedikit lagi. Iya, oke. Setelah itu kita Setelah itu ini tadi ya, ini Oke. tadi. Kita sayat sebelah kiri dan kanan kita ngambilnya sehingga ini ya Pak? sehingga dia berbentuk V tadi. Iya. Jangan sampai putih, jangan sampai hilang semua kambiumnya ya. Kambiumnya tetap ada. Iya. Oke, Elsa kayak ngeri-ngeri gitu ya Akademi Bungkul untuk motongnya. Iya. Iya. Nah, Kayak gini ya Pak? baru iya sebaliknya lagi. Iya. Nanti semakin sering belajar semakin akan Lebih lancar ya, Pak? awalnya iya, iya. Tapi itu tidak boleh kita pegang-pegang ya. Oh, nggak boleh dipegang ya Pak? Iya, karena itu tangan kita bisa membawa Bakteri ya, Pak? bakteri atau ini. Oke, jadi nggak boleh dipegang Iya. Akademi Bungkul. Elsa Iya. ada kesalahan sedikit Oh, iya, untuk iya, ini. iya. Jadi langsung di itu Langsung aja, Pak? dimasukkan, pegang aja. Tapi kambium harus bertemu apabila dia sama besar. Oke. Tapi kalau lebih kecil ini salah satu kambiumnya harus dipertemukannya. Oke. Iya. Jadi ini udah pas ya Pak? Ya oke. Sekarang Tinggal diikat. diikat. Nah itu adalah rapianya untuk mengikat, dan yang entris di atas itu jangan digoyangkan lagi supaya tidak berubah posisi ya. Jadi udah pas ya Pak? Ya. Sekarang Elsa bagaimana untuk mengikatnya? Mengikat ya. Kayak gini ya Pak? Iya. Jadi ikat sekuat mungkin ya supaya tidak ada rongga atau penyatuannya begitu erat ya. Gini ya Pak? Ya, setelah itu baru diikat ya. Ya, oke. Upayakan jangan sampai longgar waktu mengikat, tetap pada posisi yang ke top tadi. Ya. Nah, ya. Ini udah ya Pak? Ya. Nah, sekarang Setelah itu kita tutup dengan untuk mengurangi penguapan. Iya, kita ikat dia supaya jangan terbang.
Ikat lagi pakai ini ya Pak? Ikat pakai itu lagi sama seperti yang pertama tadi. Setelah kegiatan ini ditunggu berapa hari Pak? Nah setelah ini nanti kita akan tunggu dalam 1 minggu. Apabila dia 1 minggu berubah warna menjadi coklat, berarti kita gagal ya. Oke. Jadi kalau misalnya dia coklat, dia bakal gagal ya Pak? Gagal. Tapi kalau 1 minggu dia masih hijau, berarti dia berhasil 90%. Tapi 10% lagi masih ada tingkat kegagalan. Jadi Tapi tunggu berapa hari lagi Pak? kalau kita kira-kira 2 minggu, apabila dia sudah tumbuh tunas, itu bahwa tanaman kita sudah berhasil. Berhasil. Ya, Oke, berarti kalau misalnya udah tumbuh tunas itu Ya. udah berhasil ya sudah dia berhasil. Contoh, Contohnya saya akan seperti apa Pak? buat yang, setelah dari penyambungan, setelah kita selesai 2 minggu kemudian, untuk menentukan apakah dia berhasil atau tidak, maka kita akan melihat ya ini tunas sudah tumbuh, Oke. maka ini yang disebut dengan berhasil. Berhasil. Ya. Iya. Jadi ini udah Ya. berapa minggu Pak? Yang ini yang sudah 2 minggu. Sudah 2 minggu. Nah tunas-tunas yang di bawah tentu kita harus ambil ya, karena ini adalah tunas bawaan. Jadi kita harus wiwil dia, buang dia. Nah, jadi ini yang kita pelihara ke atas ya. Oke. Iya. Yang dipelihara yang di atas ya di Bungkulu. Iya. Ini udah proses hasilnya ya Pak ya? Iya. Oke, itu dia Akademia Bungkulu proses kegiatan untuk pembibitan. Jadi buat Akademia Bungkulu yang pengen cobain ya Pak, boleh Iya ya Pak ya betul. kesini Iya iya untuk iya. Kita cara senang. pembibitannya, boleh kesini langsung ke Lembaga Pengembangan Pertanian Baptis. Iya. Oke. Kayaknya kita akhiri ya Akademia Bungkulu. Kita nanti bakal lanjut lagi untuk mengulas lebih dalam tentang Lembaga Pengembangan Pertanian Baptis. Alla barn, fest, full fest hela. Mjöl från livets grottekvarn.